Ya, sebelum dimulai, monggo yang ada kosong diisi. Maju Mas, itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang dan juga nikmat iman, sehingga kita mampu untuk hadir di majelis yang semoga saja diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini pembahasan masih di bab yang sama, kemarin wasiat berbuat baik kepada kaum wanita. Sebelum diteruskan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semuanya yang ikut serta berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di LKI. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Dalam pembahasan ini ya, wanita adalah perhiasan. Ya, ini penting, monggo bisa disimak nanti dari pemaparan beliau. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Buat bapak-bapak kemarin yang pesen bukunya 420 hadis sahih, bisa angkat tangan nanti biar dikasihkan syafaatkan. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin pesen buku 420 hadis sahih, monggo bisa ke syafaatkan. Itu syafaatkan orangnya di sini. Ngacung toh Kak sampean niku. Lah yang ngono bar do ngerti. Kepada Ustaz Dr. Hambal, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rawahu Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita dan memperbaiki masyarakat sekitar. Karena Islam ini adalah agama rahmat, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang mengajarkan kepada kita untuk menjunjung tinggi kasih sayang di antara kita, ya. Terlebih kasih sayang dalam keluarga, ya. Karena keluarga ini adalah poros, ya, penentu. Jika sebuah keluarga itu baik, maka anak-anaknya juga insya Allah akan baik. Kenapa? Karena keluarga yang sakinah itu akan mendidik anak dengan baik, anaknya juga tumbuh dalam kasih sayang. Kalau keluarganya tidak baik, maka anaknya juga akan jadi liar, karena dia tidak mendapatkan ketentraman di dalam keluarga tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer standar baik buruknya seseorang itu terletak pada bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang terbaik
di dalam memperlakukan keluarganya. Dan aku adalah orang terbaik di antara kalian yang memperlakukan keluargaku. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak menjadikan standar baiknya seseorang, prestasi seseorang. Keumuman kita itu kan menilai kesuksesan seseorang itu kalau dia menjadi orang penting di kantornya, ya, menjadi orang ternama di masyarakat, orang yang bagus di tengah-tengah kawan dia karena biasa ngebosi, ya. Sedangkan keluarganya nggak pernah diurus. Nah itu nggak benar. Tapi Rasulullah SAW memulai dari yang pokok dulu, ya. Sebaik-baik kalian itu adalah siapa yang terbaik bagi keluarganya, ya. Ini tidak diukur dengan fasilitas dunia, karena tapi diukur dari bagaimana dia sukses di dalam membimbing, termasuk juga memberikan nafkah, karena itu adalah bagian dari tugas seorang suami, ya. Jadi kalau dihitung dari fasilitas dunia, Rasulullah nggak termasuk, ya, karena kekayaan beliau hasil dari mendapatkan peperangan itu nggak diberikan kepada istri-istrinya, langsung kepada umatnya yang membutuhkan. Maka kemarin kita bahas tentang ilahnya Rasulullah SAW ketika para istri ini protes, ya, demo. Jadi karena apa? Karena itu terjadi pada tahun 9 Hijriah, sudah banyak futuhat. Mekah sudah terkalahkan, jadi kaya raya, ya, banyak pemasukan. Tapi kok masih sama-sama saja, nggak ada fasilitas lebih. Ya, makanya mereka namanya wanita protes. Tapi Rasulullah SAW mendidik, ya, mendidik istri-istri beliau bagaimana nilai yang terpenting itu adalah bukan di sisi itunya, tapi bagaimana seorang suami bisa menggandeng istri dan anak-anaknya masuk ke dalam jannah. Harmonis, semangat ngamalkan Islam ini, ya. Jadi kalau yang diukur itu dunia, ya, yang paling sukses orang kafir, kan gitu. Minta apa saja istrinya dikasih, ya. Tapi tidak itu yang jadi ukuran, ya. Jadi khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah siapa yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya, memperlakukan istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan istriku. Karena istri ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agar kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Bagaimana contoh Rasulullah SAW dalam memperlakukan istrinya? Jadi Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana atau apa yang dikerjakan makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasna fi baiti. Apa yang dikerjakan Rasulullah SAW ketika berada di rumah istri-istrinya? Apakah beliau hanya tidur-tiduran saja menjadi raja, dilayani para istrinya? Ternyata kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah SAW itu kalau di rumah, beliau itu mengerjakan tugas istrinya, membantu masak, bantu macam-macam beliau kerjakan, buat roti bareng istrinya. Karena itu adalah bagian dari keharmonisan suami istri, ya. Jadi beliau tidak menjadi raja, meskipun di luar beliau menjadi kepala negara. Tapi di rumah beliau tidak memposisikan dirinya seperti raja yang dilayani. Enggak. Kata Aisyah, karena yakunu fi mihnati ahli. Beliau mengerjakan pekerjaan istrinya. Artinya bantu bareng, ya. Cuman bedanya, ya, fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Cuman ketika sudah terdengar, sudah tiba waktu sholat, terdengar azan, maka beliau langsung pergi. Dalam riwayat yang lain, faka'annana la na'rifu wa la ya'rifuni. Seakan-akan beliau tidak kenal
kita dan kita tidak kenal beliau. Ketika sudah azan, artinya sudah selesai, langsung beliau ke masjid. Ya. Jadi yang kita garis bawahi itu adalah bagaimana praktek Rasulullah SAW dalam membangun keharmonisan keluarga. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita bagaimana memperlakukan istri agar rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini sangat penting sekali, sangat penting sekali kita memperhatikan, membangun peradaban itu mulai dari rumah tangga, dari keluarga. Karena doa kita itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah karuniakan kepada kami dari istri-istri kami, anak-anak keturunan kami qurrata a'yun, ya, para penyejuk hati, penyejuk mata dipandang. Jadi dalam doa ini, kata istri itu didahulukan sebelum anak keturunan. Kita meminta istri kita itu menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Baru anak-anak kita menjadi penyejuk mata. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya ini adalah sebagai kunci. Jadi kalau kita menginginkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi para penyejuk hati dan penyejuk mata, maka kita harus memperhatikan dulu, menata dulu istri kita agar menjadi istri yang penyejuk hati, penyejuk mata. Ya. Kenapa? Karena anak yang soleh, penyejuk mata itu akan terlahir dari keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis. Sedangkan keumuman biasanya, meskipun ada sebagian tidak kan gitu, biasanya anak itu menjadi liar ketika keluarganya itu sudah tidak harmonis. Mencontohkan ketika mempertontonkan, orang tua itu mempertontonkan pertengkaran di hadapan anak. Anaknya kabur dari rumah. Ya. Berapa banyak anak yang tadi itu yang di jalan-jalan, liar di jalan itu disebabkan karena broken home, rumah tangga yang hancur. Ya. Jadi dalam kaidah ayat doa ini bahwa kalau kita menginginkan keturunan anak keturunan kita ini menjadi penyejuk mata, penyejuk hati di dunia dan di akhirat, maka kita harus tadi menata dulu wanita ini menjadi penyejuk hati, penyejuk mata. Ya. Kenapa? Karena ini penentu. Makanya dikatakan oleh penyair, al-ummu madrasatul ula, in a'dattaha a'datta sya'ban, ya. A'datta sya'ban tayyibal araq. Ibu, wanita itu adalah madrasah, sekolahan pertama bagi anaknya. Jika engkau betul-betul mempersiapkan kaum wanita, kaum ibu ini, kamu didik. Ya, kalau kamu nggak bisa mendidik, kamu antarkan ke majelis taklim, ngaji, sehingga istri ini menjadi penurut. Karena tidak ada yang bisa megang kendali, ya, bisa memegang kendali seorang wanita kecuali agama. Ya. Kalau agamanya bagus, ya, dinasihati bagus, insya Allah menurut. Ya. Kalau hanya harta sebentar saja itu. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan kepada kita tipe-tipe wanita yang dinikahi, ya. Tungkahul mar'ah li arba, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ada yang dinikahi karena tertarik hartanya, ada yang dinikahi karena tertarik kecantikannya, ada yang dinikahi karena tertarik keturunannya, nasabnya,
status sosialnya. Tapi ada yang dinikahi itu karena agamanya bagus, dia taat kepada Allah. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan komentar, fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya. Pilihlah yang karena agamanya. Ya. Kenapa? Taribat yadak. Ya. Tangan kamu itu akan istirahat. Artinya nggak capek-capek kamu dalam mendidik. Tapi kalau engkau menikahi istri kamu itu karena cantiknya, atau karena hartanya, atau karena nasabnya, nah, maka kamu akan capek. Ya. Dibuat capek, bingung ini, bingung itu. Ya. Sehingga bukan menjadi perhiasan lagi, akan tetapi menjadi sumber masalah. Nah, makanya Rasulullah SAW berpesan seperti itu. Jadi kalau kita menginginkan keturunan yang menyejukkan mata, menyejukkan hati, maka kita harus perhatian pada awal dulu, yaitu istri kita, agar menjadi penyejuk mata, penyejuk hati. Dan kuncinya itu adalah dengan ngaji, taklim, mengenalkan pada agama. Ya, engkau akan mendapatkan istrimu di dunia dan pasanganmu nanti di akhirat. Ya. Karena cinta sejati itu adalah cinta yang dibangun di atas ketakwaan. Ya. Al-akhilla ba'duhum li ba'din aduwwun yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Orang yang saling mencintai itu nanti di akhirat menjadi musuh. Ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang membangun kecintaannya tadi, hubungan percintaan itu di atas panduan ketakwaan. Itu saling mencari itu nanti di akhirat. Kalau tidak, saling nyeret ke neraka itu. Ya. Jadi ada tadi seperti percintaan dalam sinetron atau apa, orang yang betul-betul menjalin percintaan tapi jauh dari agama, ya itu nanti rugi. Kenapa? Nanti kan di akhirat itu menjadi orang yang paling dicari itu. Saya jadi begini karena dia, ya Allah. Saling itu. Saya menjadi jahat ini, merampok macam-macam karena tuntutan dia, ya Allah. Ganti seperti itu. Saling menuntut. Jadi cinta yang sejati itu adalah cinta yang dibangun di atas ketakwaan. Jadi hadis yang kita bahas pada malam hari ini yaitu masih dalam bab wasiat berbuat baik kepada kaum wanita. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan, artinya banyak hiasan-hiasan, isi dunia macam-macam. Dunia itu isinya banyak kesenangan, berisi banyak kesenangan. Ada orang yang kesenangannya harta, ada orang yang kesenangannya wanita, ada orang yang hobinya itu jalan-jalan, ada yang hobinya sepedaan, ada yang hobinya macam-macam. Ya. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan, ya, wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan dunia, sebaik-baik kesenangan dunia yang tidak hanya bisa dinikmati sesaat, tapi dinikmati kekal abadi nanti sampai di akhirat, itu adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah, wanita yang salihah. Ya. Artinya apa? Ya. Orang itu di dunia itu mesti berburu kesenangan. Ya. Jadi orang di dunia itu mesti berburu kesenangan, berburu hobi. Dia habiskan semua hartanya untuk kesenangan dia itu. Senangnya di apa dia buru di situ. Ya. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan Islam itu bagus seperti itu. Menjelaskan bagaimana sesuatu yang endingnya itu baik, ya, akhirnya itu akan menghasilkan banyak manfaat.
Yaitu Islam menjelaskan yang terbaik yang patut engkau buru itu adalah istri yang soleha. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia betul-betul mencari wanita yang soleha yang bisa dijadikan dia istri. Kalau dia sudah terlanjur punya istri, maka dia akan berusaha mendidik, menjadikan istrinya ini menjadi istri yang soleha. Dia tidak putus asa. Ya. Dia tidak putus asa, saya kok gini, macam sukanya numpuk sepeda, ada yang numpuk mobil, ada yang numpuk rumah, ada yang numpuk macam-macam. Ya. Tapi Rasulullah katakan yang terbaik yang kamu buru itu adalah istri yang soleha. Karena dari istri yang soleha ini akan terlahir anak yang soleh dan soleha. Karena anak itu banyak mewarisi sifat dari ibunya. Ya. Maka dia sangat berperan di dalam mendidik anaknya. Enggak mesti wanita soleha itu harus seorang yang alimah, hafal Quran, hafal macam-macam. Alaihi Wasallam itu ya, beliau ketika ditanya tentang sebaik-baik wanita, sebaik-baik wanita beliau jawab simpel. Beliau tidak menjawab yang hafal Quran 30 juz karena itu susah, tidak semua orang bisa. Tapi beliau kasih standar tengah-tengah. Kalau tengah-tengah ini sudah dikuasai terus plus hafal 30 juz, tambah bagus kan gitu. Bonus luar biasa itu. Ya. Jadi beliau katakan ya, wanita yang terbaik itu adalah alladzi sarrathu idza nadhar. Wanita terbaik itu adalah wanita yang menggembirakan, menyenangkan suaminya kalau suaminya melihat dia, tentrem hatinya. Ya, mungkin dari parasna, mungkin karena selalu senyum kepada suami. Ya. Jadi yang terbaik itu adalah ya tadi itu, bagaimana dia menjadikan wajahnya itu wajah yang menenteramkan. Nggak mesti cantik tuh. Ya, cantik tapi kalau cemberut ya sumpek hati. Biasa-biasa tapi selalu sopan, senyum, nah, itu menyenangkan suaminya. Wa ata'athu idza amar, dan wanita yang selalu taat ketika suaminya memerintahkan, nggak banyak nanya. Kalau suaminya pengen gini ya tetap langsung dia kerjakan, selama itu tidak melanggar syariat. Ya. Wallati la tukhalifuhu fi nafsiha wa malihi bima yakrah, dan yang tidak menyelisihi suaminya saat suaminya tidak ada, baik dalam harta suaminya maupun pada dirinya, artinya selalu setia. Ya. Itu standar tengah-tengah. Ya. Jadi menyenangkan suami, yang penting suaminya senang, tentrem, itu sudah. Ya. Kalau dia kemudian ditambahkan rajin sholat malam, hafal Quran, macam-macam, itu bonus tambahan. Tapi standar tengahnya itu adalah tadi, hafal Quran tapi nggak taat ya keliru kan gitu. Hafal Quran tapi dia ketika dilihat suaminya menjadikan suaminya sakit karena selalu cemberut, ini ya keliru. Yang jadi patokan utama ya ini, gembirakan suaminya kan gitu. Jadi ad-dunya mata, yes. Dunia itu adalah perhiasan berisi kesenangan-kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan, sebaik-baik perhiasan dunia yang patut diburu itu adalah wanita yang salehah. Jadi hadis ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin, idza wuffiqal insan limra'atin salihah fi diniha wa aqliha fa hadza khairu mata'id dunya. Jadi jika seorang itu mendapatkan rezeki wanita salihah, agamanya bagus, IQ-nya juga bagus, maka ini terbaik ya perhiasan dunia. Kenapa? Karena
dia akan menjaga suaminya, menjaga hartanya, menjaga anaknya dengan agamanya tersebut. Dan dia juga akan membantu suaminya dalam menyelesaikan kepentingan dunianya. Jadi hadis ini ada beberapa hadis yang lain yang memberikan makna yang semisal. Jadi ketika para sahabat mendapati ayat, ketika turun ayat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi orang-orang yang rajin mengumpulkan harta, mengumpulkan emas dan perak dan tidak mensedekahkannya, tidak menzakati, tidak sedekah ya. Ada lelang masjid ya diam saja, hartanya banyak padahal ya. Wabashirhum bi'adzabin alim, tidak mengeluarkan zakatnya, maka beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Itu hari di mana mereka disetrika dengan bara yang terbuat dari harta-harta mereka yang mereka kumpulkan tersebut ya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami harta yang terbaik. Kalau orang jahiliyah, orang yang gak paham agama, harta terbaik itu adalah uang, emas, perak ya. Tapi dalam Al-Quran ada ancamannya, yaitu kalau nggak disedekahkan, disetrikakan nanti ya. Lalu tunjukkan kepada kami harta dunia ini yang penuh barokah, tidak ada ancaman azab di dalamnya. Maka kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zawjatun mu'minah tu'inuhu ala imani ya, jadi sebaik-baik perhiasan dunia yang patut untuk didapatkan itu adalah lisan yang pandai berzikir dan istri mukminah, istri soleha yang membantu suaminya ala imani, untuk membantu suaminya untuk selalu berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, tu'inuhu ala amril akhirah, yang membantu suami untuk urusan akhirat ya. Ini adalah yang terbaik, yaitu istri soleha yang selalu mengingatkan untuk ke masjid. Istri soleha itu yang selalu mengingatkan untuk infak fisabilillah. Istri soleha itu yang ya seperti itu ya, membantu akhirat ya, akhirat laki-lakinya. Kenapa? Karena mereka ini akan mendapatkan manfaat. Jadi kalau suami itu infak, menjadi soleh luar biasa, derajatnya tinggi ya, di surga, dia akan ngatrol, narik istrinya ya. Itu kan kenikmatan luar biasa ya. Jadi istri soleha itu bukan hanya sekedar tadi itu, bukan terbatas ngurusi urusan, membantu urusan dunia, tapi yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana seorang istri itu membantu Allah Subhanahu wa taala, membangun kampung akhirat, karena itu kampung berdua nanti ya, di mana batas salah satu dari keduanya sampai di situ yang akan saling mengkatrol ya. Karena hubungan suami istri itu adalah hubungan yang abadi maksudnya ya. Jadi ya, hubungan yang akan selalu ada di bawah sampai akhirat, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau kita memori kita tentang dunia kita ini, tentang saudara kita, tentang pekerjaan kita, tentang apa saja, itu ketika melalui kematian, guncangan kematian, itu sudah pada rontok, itu hilang ya.
Yang masih ada itu adalah memori keluarga. Jadi ketika Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, jadi yang pertama kali diingat seseorang ketika selesai pertanyaan kubur, dia berhasil. Man rabbuka macam-macam dia berhasil menjawab, ya, karena dia orang soleh. Ya. Maka yang pertama kali muncul di memori dia itu adalah keluarga dia. Maka dia meminta kepada Allah, ya Rabbi aqimissa hatta arji ila ahli. Ya Allah, segera tegakkan hari kiamat agar aku bisa kembali ke keluargaku, ke istriku, ke anak-anakku. Nah, ini memori yang nggak akan rontok gitu. Jadi kalau kita menghabiskan uang kita hanya untuk rumah, untuk dunia, untuk macam-macam, itu rugi. Karena memori kita itu hilang itu, hanya untuk jalan-jalan, touring ke sana kemari, habis di situ saja, itu rugi. Tapi kalau kita habiskan, kita keluarkan dana kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak soleh-solehah. Kita keluarkan dana kita untuk mendidik istri kita. Itu yang sangat mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena itu memori yang selalu terpatri, ya. Digoncang dengan kematian, kiamat, ini dia tetap ada, nggak hilang-hilang, ya. Penting, ya. Memori keluarga yang dibangun di atas keimanan itu adalah memori yang luar biasa sangat pentingnya, ya. Makanya pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini, yang pertama, motivasi untuk memilih istri yang solehah, ya. Kenapa? Karena ini adalah perhiasan terbaik, harta terbaik seorang suami itu adalah istri solehah. Karena dia bisa menikmati dunia ini karena adanya istri yang solehah. Kamu punya harta sangat banyak, tapi kalau nggak punya istri yang solehah, ya nggak ini. Makanya saya mengatakan, itu menunjukkan, Rasulullah mengatakan bahwa ini sebaik-baik perhiasan dunia itu istri soleha, kenikmatan dunia itu istri soleha. Itu mafhum mukhalafahnya, terbaliknya, pemahaman terbaliknya itu adalah kalau istri kamu bukan istri yang soleha, maka itu kesengsaraan yang terbesar, ya. Kesengsaraan terbesar itu adalah kalau mendapatkan istri yang tidak soleha, ya. Kenapa? Karena nanti akan jadi itu, saling menuntut, saling ini, mau mendidik anak yang soleh juga susah, ya. Padahal aset kita untuk akhirat itu adalah anak kita, agar kita juga mendapatkan syafaat dari anak kita, ya. Modal utamanya adalah istri yang solehah. Makanya Rasulullah katakan, sa'adatul rajul fi salasah. Kebahagiaan, sumber kebahagiaan seorang mukmin itu ada pada 3, dan sumber kesengsaraan seorang mukmin juga ada 3. Sumber kebahagiaan seorang mukmin itu adalah, yang pertama adalah almar'atu salihah, wanita yang salihah, istri salihah. Wal maskanu salih, rumah yang nyaman, ya, rumah yang nyaman. Ini karena rumah ini penting, ya. Karena kalau rumahnya nyaman, dia tentram, nggak pindah-pindah, didik anak juga enak, tenang, ya. Karena itu kebutuhan pokok, ya. Apalagi baiti jannati. Wal markabus soleh, dan kendaraan yang enak, ya. Itu bahagia orang itu, rumahnya enak, kendaraannya juga enak, istrinya juga soleh, itu tentrem hidup itu. Jadi ukuran kita nggak usah neko-neko tinggi-tinggi, itu aja kata Rasulullah. Perhatikan 3 itu, istri soleha, rumahnya nyaman, kendaraannya juga enak, gak mogokan. Sedangkan syakawah, kesengsaraan seorang itu ada pada 3, mar'atusu, wanita yang jelek, maksudnya adalah akhlaknya jelek, tidak soleha, ya, jauh dari agama.
Ya, karena sebagus apapun seorang wanita di dunia, kalau dia jauh dari agama, kata Al-Quran itu nanti aduun, menjadi musuh nanti pada hari kiamat itu, saling menyeret. Ya. Wal maskanusu, demikian juga maskan, ya, tempat tinggal yang nggak tenang. Ya. Mungkin tetangganya bikin selalu gaduh terus apa, ya. Wal markabusu, ya, dan kendaraan yang jelek, nggak nyaman. Lagi seperti hari ini ada pertalit yang campuran itu sehingga jadikan mogok. Itu salah satu, ya, jadi kita mau ngisi bensin itu sudah nggak nyaman. Biasanya sepeda lancar, ternyata dengan adanya bensin itu jadi mogokan, ya. Karena punya saya kena apa? Ketika ada berita ada campuran di Lamongan, Tuban, Bojonegoro, saya hindari ngisi bensin di Lamongan, saya ngisi di Surabaya. Ternyata jalan ke Surabaya ininya, campurannya itu. Setelah itu rame di Surabaya. Ya, saya habis ngisi, jalannya sudah endut-endut, merebet. Ya, jadi itu, ya, menjadikan syakawah, tidak tenang. Ya. Jadi pelajaran yang pertama tadi, ya, bahwa kebutuhan, ya, kebutuhan istri yang soleha itu adalah kebutuhan yang sangat urgen sekali, harus diburu, harus diusahakan, karena ini adalah sumber rahmat. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis itu beliau mengatakan rahimallahu imra'atan qamat fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Ya. Allah merahmati seorang wanita, istri soleha itu seperti ini. Bagaimana dia membantu suaminya untuk kepentingan akhiratnya. Ya. Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, lalu dia sholat dan membangunkan suaminya, sehingga suaminya sholat. Bisa sholat bareng atau sholat sendiri-sendiri. Fa'in aba, ya, kalau suaminya nggak mau bangun, nadhahat fi wajhil ma, dia ngambil air dipercikin di wajah suaminya. Kenapa? Karena dia menginginkan hubungan keluarga ini terus berjalan sampai akhirat. Ya, itu istri soleha seperti itu, membantu suami untuk mendapatkan akhiratnya. Perjalanan ke akhirat itu perjalanan yang butuh bekal banyak. Ya, agar mendapatkan tempat tinggi di surga itu perlu perjuangan, ya, mujahadah, bersungguh-sungguh. Maka dia bangun bareng, sholat bareng malam hari. Nah, ini gambar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan sebentar. Pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh dari hadis ini bahwa istri soleha akan membantu suami untuk menyempurnakan agamanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Hakim, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man razaqahullahu imra'atan salihah faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillah fi syatri tsani. Barang siapa yang Allah kasih rezeki dia istri yang soleha, maka sungguh Allah sudah membantu dia untuk separuh agamanya. Falyattaqillah fi syatri tsani, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk menjaga separuh yang lainnya. Imam Munawi beliau mengatakan, ya, ja'ala taqwa nisfan tazawujan wa nisfan ghairah. Jadi Rasulullah SAW menjadikan takwa itu menjadi dua hal pokok. Karena takwa itu adalah pelindung diri dari api neraka. Artinya kita terlindung dari api neraka dalam dua hal. Yang pertama dengan pernikahan. Ya. Kenapa? Karena dengan pernikahan ini Allah menjaga kita dari sisi sumber penyebab utama masuk neraka, yaitu dari sisi kemaluan. Karena hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, man waqahullah syarras natain walijal jannah ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi. Ya.
Barang siapa yang Allah jaga dia dari dua hal, maka dia akan masuk surga. Yang pertama adalah jaga, yang kedua yang menjadi PR kita agar kita tidak masuk neraka itu adalah menjaga diri, menjaga perut dari makan yang tidak halal, menjaga dari harta yang haram. Tuh, hadis tadi kan mulut, bukan perut. Ya. Iya, karena perut itu dari mulut. Masuk makanan dari mulut dulu, baru ke perut. Artinya PR kita yang kedua, kita menjaga lisan kita dari mengerjakan, mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan, menjaga mulut kita dari yang Allah haramkan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa peroleh dari hadis ini, bahwa istri soleha itu akan memberikan kebahagiaan di dunia. Wa adkhilhum